yang dia lihat ini, pembeli maupun penjualnya itu pakaiannya tuh pakaian yang era-era zaman dulu gitu loh. Orang-orangnya ini terlihat mukanya tuh datar, flat, pucet, tanpa ekspresi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Maya Marissa di Dunia Maya dalam Misteri. Kali ini temanya itu kita ada di Ngomis, Ngoceh Misteri. Tonton dulu nih yang melewat satu ini. Buat kalian yang punya cerita atau pengalaman horor nyata, bisa langsung kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp atau DM Instagram yang udah tercantum di link deskripsi di bawah ini. Guys, jadi kali ini gue mau cerita itu tentang yang namanya pasar setan. Untuk kalian yang pendaki gunung pasti tahu kalau udah gue bilang pasar setan, langsung terbesit gitu loh di otak kalian kalau pasar setan ini ada di daerah pegunungan, yaitu Gunung Lawu. Jadi guys, gue sih emang belum pernah ya guys yang namanya naik gunung atau hiking. Pokoknya cewek-cewek yang solo hiking, terus dia cewek-cewek yang suka hiking baik dalam grup, kelompok, atau yang segala macemnya, itu gue jempolin banget. Karena menurut gue itu bukan hanya kita menyiapkan fisik, tapi juga kita harus menyiapkan mental. Dan mungkin gue dua-duanya nggak bisa dapet untuk naik ke gunung karena repot saya kan, emak-emak udah 2 anak, turun mesin 2 kali, repot kalau naik gunung. Pasar setan ini terletak di daerah Gunung Lawu, tepatnya di Desa Karanganyar, Jawa Timur, Kabupaten Magetan. Jadi guys, konon katanya keberadaan pasar setan ini itu diyakini memang benar adanya oleh warga sekitar ataupun para pendaki yang udah pernah datang ke daerah sana. Katanya sih ya guys, jadi kalau kita mau ke pasar setan itu kita harus lewat jalur pendakian dari Candi Cetok. Kabar yang beredar, kalau kita melewati pasar setan tersebut, terus kita sendiri ini mendengar kayak bisikan, mau beli apa, mau beli apa, itu kita tuh nggak boleh yang mengabaikan suara itu guys, tapi kita tuh harus yang kita mengeluarkan sejumlah uang, kita lemparin aja, terus kita ngambil apa yang ada di situ, misal batu atau misal daun atau ranting atau apalah segala macamnya. Itu tandanya kita menghargai adanya pasar setan tersebut. Kalau kita mengabaikan suara itu, kita akan tersesat, kita akan sulit untuk menemukan jalan, dan kita akan lebih lama tinggal di gunung itu gitu. Ih, serem banget gak sih guys? Dan orang-orang di dekat Gunung Lawu sana itu memang meyakini adanya pasar setan tersebut guys. Jadi dia tuh kayak lebih juga menghargai adanya dimensi lain. Dia tuh tidak mengusik pada dasarnya ya, karena memang dari dulu emang di situ adanya pasar setan, dia lebih menghargai adanya pasar setan tersebut. Jadi pernah ada nih guys ya pendaki gitu, dia tuh pas lewat jalur pendakian Candi Cetok itu kan, kalau udah sore itu memang jalanannya tuh kayak berkabut gitu kan. Dia tuh pernah ada yang dengar suara, "Dek, beli apa dek?" gitu, "Dek, mau apa dek?" Dia tuh kayak berpikiran itu cuman halusinasi dia gitu. Dia nggak gubris suara-suara itu. Dan kalian tau nggak guys, apa yang dialami oleh pemuda itu? Dia tuh kayak orang linglung, kayak orang lupa ingatan. Terus dia tuh kayak jalan sendiri, tiba-tiba dia keluar dari rombongannya, hilang. Dan sampai sekarang dia nggak pulang, dan entah kemana dia berada. Entah mungkin dia ditarik di pasar setan tersebut, atau dia masuk ke dimensi lain yang ada di pasar setan tersebut. Yang pasti dia nggak pernah pulang sampai sekarang. Pernah ada juga nih guys, cowok pendaki ini, dia bilang dia tuh bener-bener masuk ke alam dimensi lain, yang dia bilang itu bener-bener tuh kayak pasar. Dan pada saat itu dia nggak tahu kalau dia tuh emang ada di dalam pasar setan. Dia tuh bener-bener ada di dimensi lain, bukan dimensi dunia nyata atau dunia manusia, tapi dia masuk ke dimensi lain. Di dalam itu banyak yang namanya orang jualan, layaknya pasar tradisional yang kita tuh sering
datanglah gitu kan. Ada yang jual ikan, jual daging, ada yang jual sayur-sayuran, jual-jualan baju. Memang selayaknya ya pasar tradisional itu pada umumnya, tapi yang membedakan itu pakaian dari orang-orang penjual atau pembeli yang ada di sana. Yang dia lihat ini, pembeli maupun penjualnya itu pakaiannya tuh pakaian yang era-era zaman dulu gitu loh, yang kayak zaman-zaman kerajaan, yang kalau ceweknya cuman pakai kain doang gitu, kain terus pakai kebaya, yang cowoknya juga pakai blangkon gitu-gitu katanya. Dan pakaiannya itu bener-bener kayak pakaian zaman dulu, zaman-zaman kerajaan. Dan di situ tuh benar, itu banyak banget yang namanya transaksi jual beli tuh di situ tuh ada. Pokoknya layaknya pasar tradisional yang ada di dunia manusia. Cuman yang membedakan ya itu sama orang-orangnya ini. Terlihat mukanya tuh datar, flat bukan flat kayak TV flat kan, tanpa ekspresi. Jadi mereka menawarkan barang itu pun ya tanpa ekspresi muka gitu, kayak nggak sini deh beli, atau kayak yang modelan kayak di ITC, boleh kakak bajunya kakak masuk dulu kakak, yuk lihat-lihat dulu kakak. Bukan begitu guys. Dia tuh kayak cuman yang diam terus mau beli apa gitu. Kayak mukanya tuh datar, sedatar mungkin. Dan semua orang yang dia lihat di pasar itu tuh semua mukanya tuh bener-bener yang nggak ada ceria-cerianya. Dan di situ tuh ada yang hasil bumi, ada yang hasil ternak, jagung, apa segala macam, singkong, ubi-ubian, itu semuanya ada di situ. Ya namanya pasar tradisional ya kan. Pada saat dia tersadar, ternyata itu dia pingsan sendirian. Pas dia bangun, dia ada di pasar Senen, tepatnya di Pasar Dieng. Mungkin dia kelelahan, dia capek atau gimana ya, dia tidur di situ. Terus dia dibawalah ke dimensi lain. Tuh untung aja dia pulang ya. Kalau dia kagak pulang bagaimana itu, dia di pasar tahun-tahunan gitu kagak pulang-pulang. Ya Allah, sian banget ya. Dan itu benar-benar pengalaman dia yang bad banget. Dia bilang dia masih bersyukur dia bisa pulang, bisa ketemu lagi bareng keluarganya, dan itu menjadi pengalaman pribadi dia yang benar-benar lebih menghargai lagi katanya setiap waktu dan setiap keadaan. Iyalah ya, pasti ya guys, kita nyangsrang di dunia syaiton, terus kita bisa pulang lagi, kita seneng ya. Nah kalau kita udah nyangsrang di dunia syaiton, terus kita kagak bisa pulang lagi, kita nyasar, ya ilah kita jadi syaiton ya lama-lama ya. Ya Allah, amit-amit ya bang baik. Gue kasih saran plus masukan buat kalian yang mau naik gunung, yang mau hiking. Itu satu, pastikan mental fisik kalian itu benar-benar yang kuat ya. Terus kedua, kalau udah di gunung itu lebih bisa harus menghargai alam, jangan buang sampah sembarangan. Masalahnya di sono nggak ada petugas warna oranye. Siapa juga yang mau nyapuin itu sampah yang di gunung tuh, yang petugas warna oranye nggak mungkin nyapuin ya kan, jauh, capek juga kan. Kalau kalian nih lagi datang bulan, terutama perempuan, itu buang pembalutnya juga jangan sembarangan. Yang namanya di gunung, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk yang lain tak kasat mata juga kan banyak. Terus ya buat kalian juga nih yang pupnya sembarangan, nah itu tuh kucing aja pupnya kalau habis pup dia digali lagi, ditutup lagi. Nah kalau kalian pupnya sembarangan berarti kalian lebih dari kucing ya. Jadi harus benar-benar tuh harus bisa menghargai alam gitu. Kita harus bisa ya menghargai yang namanya ciptaan Allah juga gitu. Jangan sembarangan pada intinya. Jadi saling menghormati, karena kita kan di situ juga kan bertamu. Jadi buat kalian tuh hati-hati, jaga kesehatan, jaga mulut, jaga pikiran, jaga perilaku. Jangan sampai perilaku ceroboh kalian, perilaku yang menurut kalian gue biasa-biasa aja kok, misalnya ngomong sembarangan, itu membuat kalian jadi sulit lagi ke depannya dan membuat malapetaka buat kalian juga. Jadi jangan sampai deh ya guys. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat. Oh iya guys, jangan lupa nih guys,
subscribe terus nih channel Dunia Maya, Dunia Story-nya Maya, asik. Jangan lupa komen juga, jangan lupa share juga, biar gua makin semangat lagi bikin videonya. Terus guys nih ya, jangan lupa nih jaga kesehatan, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.